Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan tak lupa kita menyanjungkan salawat dan salam kita kepada Nabi Agung, Rasul yang mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, pada para sahabat beliau, dan juga pada para pengikut beliau hingga akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Baik, kita pada kesempatan yang lalu telah membaca berkaitan dengan masalah bahwasanya ada orang-orang yang mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang dimana mereka kemudian berdebat di dalam perkara masalah ini. Mereka menjadikan ayat-ayat mutasyabihat untuk jidal, ya. Dan mereka kemudian berbicara tentang Al-Quranul Karim atau berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu. Ini kemarin, ya. Sekarang kita masuk halaman yang ke-61. Mu'alif rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan babun ma ja'a fil ikhtilafi fil Qur'an fi lafzihi aw ma'nahu. Bab maja'a, tentang fi ikhtilaf, tentang masalah ikhtilaf, perbedaan pendapat, fil Quran, dalam Al-Quran, fi lafzihi aw ma'nahu, dalam lafadznya ataupun maknanya. Di sini beliau rahimah ta'ala membawakan dua ayat dalam masalah ini, yaitu surat Hud ayat 118 ya sampai dengan 119. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yazaluna mukhtalifin, wala yazaluna, mereka senantiasa mukhtalifin, ya, berselisih pendapat. Illa man rahima rabbuka, kecuali siapa? Man, orang-orang yang Allah rahmati, ya, kecuali orang-orang yang Allah Rabbu rahmati. Ini adalah keadaan orang-orang yang mereka berselisih pendapat, ya, tentang suatu permasalahan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, ya. Kemudian ayat yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 213, beliau rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah ta'ala, wa qauluhu, Allah ta'ala berfirman, kanan nasu ummatan wahidatan, bahwasanya atau adalah manusia itu ummatan wahidatan, umat yang
wahidatan, umat yang satu. Faba'asallahu, maka Allah mengutus an-nabiyina, para nabi, mubasyirina, sebagai mubasyirina, pembawa kabar gembira, wa mundzirin, dan sebagai pemberi peringatan. Ini tujuan diutusnya para nabi kepada manusia, ya, agar para nabi mereka menjadi pembawa kabar gembira dan juga sebagai pembawa kabar peringatan. Gembira di sini berkaitan dengan perintah-perintahnya, dan barang siapa yang mengikuti perintahnya maka Allah Ta'ala berikan kenikmatan yang abadi berupa surganya. Peringatan wa mundirin yang dimaksud dengan pemberi peringatan bahwasanya para nabi dan para rasul mereka mengingatkan umatnya, mengingatkan manusia, ya, dari berbagai macam kejelekan. Yang kejelekan-kejelekan tersebut dapat menjerumuskannya ke dalam kehinaan yang abadi, yaitu masuk ke dalam neraka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya, bahwa tujuan Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai pedoman bagi orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada kabar gembira dari Allah dan juga di dalamnya ada peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepatutnya seorang muslim, sebagaimana kemarin telah kami sampaikan, ya, dalam hadis kan kemarin telah disampaikan, fama alimtum minhu faqulu, kalau ternyata kalian mengetahui sesuatu minhu, darinya, yaitu dari Al-Qur'anul Karim, berupa ilmu, maka katakanlah. Artinya kita berucap, ya, atau menyampaikan sesuai dengan apa yang kita ketahui berdasarkan nas, ya, dari Al-Qur'anul Karim. Wa ma jahiltum faqilu ilal alimihi, dan kalau kita enggak tahu, ya, kita enggak tahu terhadap masalah-masalah tertentu begitu, maka kita kembalikan kepada alimnya. Kita kembali kepada alimnya, karena ini termasuk dari aplikasi, ya, mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang dimana beliau berfirman, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu kalau kalian tidak mengetahui. Seperti itu, ya. Nah, maka dalam Al-Qur'anul Karim isinya ada kabar gembira dan isinya ada peringatan untuk manusia. Tidak pantas manusia mereka, ya, berselisih pendapat di dalam masalah Al-Qur'anul Karim, ya, baik itu berselisih pendapat di dalam memahaminya atau berselisih pendapat di dalam cara membacanya. Nanti akan disebutkan dalam suatu hadis, ya, bahwasanya kita mengetahui bersama Al-Qur'anul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 7 qiraah. Ya, 7 qiraah itu maksudnya adalah 7 logat atau dialek, begitu, ya. Bahasa gampangnya adalah seperti itu. Maka kita mengenal ada qiraah Imam Hafs an Asim, ya. Ada qiraahnya Ibnu Katsir Al-Makki, ya. Ada qiraahnya Warsh dan seterusnya. Seperti itu. Maka masing-masing bacaan qiraah, 7 qiraah sab'ah yang biasa kita kenal, maka itu diakui. Diakui, ya, ketika kita mendengar, ya, ada yang membaca dengan qiraah yang berbeda. Biasanya orang-orang Indonesia pakai qiraahnya Hafs an Asim. Kemudian ternyata ada yang membaca pakai riwayat Warsh misalnya. Ya, tidak masalah. Tidak ada masalah, ya.
Baik. Berikutnya hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala wa fi sahih an Ibnu Mas'udin, dari sahih, dalam sahih Al-Bukhari ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sami'tu, kata Ibnu Mas'ud, sami'tu, aku mendengar, rajulan, ya seseorang, yaqra'u, membaca ayatan, satu ayat. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u khilafaha. Sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang dimana aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca khilafaha, yang berbeda dengannya. Jadi Ibnu Mas'ud mendengar seseorang baca Quran tidak sesuai apa yang Ibnu Mas'ud dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keterangan yang lain disebutkan dalam hadis ini ya, Abdullah ibnu Mas'ud mengabarkan bahwa dia mendengar seseorang membaca suatu ayat dengan cara yang berbeda yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat yang lain ya, disebutkan dalam riwayat Ahmad di sini bahwasanya ayat tersebut berasal dari surat Al-Ahqaf. Jadi si laki-laki ini dia lagi ngebaca salah satu ayat dari surat Al-Ahqaf. Ya, tapi ternyata Ibnu Mas'ud ngerasa, loh, kok beda bacanya begitu? Ya, kok berbeda bacanya? Lalu keduanya kemudian saling memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam riwayat Ibnu Mas'ud dia mengatakan, fa akhadtu biyadihi, maka akhadtu, aku mengambil atau memegang biyadihi, tangannya. Fantalaqtu bihi, kemudian aku pergi dengan orang tersebut, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengen para sahabat ini adalah orang-orang yang mereka tasabut, yang cross dan recheck gitu. Loh, kok dengar bacaan kayak begini? Nah gitu. Nah, dibawalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ya, fadzakartu dzalika lahu, kata Ibnu Mas'ud, aku menyebutkan hal itu kepadanya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini Ibnu Mas'ud mengadukan cara baca si laki-laki tersebut, ya, mengadukan cara baca si laki-laki tersebut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Ibnu Mas'ud, fa'araftu fi wajhihi al-karahiyah. Fa'araftu, kemudian aku mengetahui, fi wajhihi, pada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, al-karahiyah, ada ketidaksukaan. Beliau enggak senang. Ya, beliau enggak suka. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kilakuma muhsinun fala takhtalifu. Kilakuma, kalian berdua itu apa? Muhsinun, sama-sama berbuat baik. Fala takhtalifu, maka janganlah kalian berselisih. Ya. Maka maksudnya adalah mereka janganlah menjerumuskan diri mereka itu ke dalam kejelekan. Karena yang namanya perselisihan itu adalah suatu kejelekan, ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya ini, fa inna man kana qablakum, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ikhtalafu, mereka berselisih, fahalaku, lalu mereka binasa. Berselisih dalam apa ini? Dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, berselisih dalam Al-Qur'anul Karim. Dan mereka ini menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan karena perselisihan yang disebabkan oleh mereka. Terjerumus ke dalam tahrif, penyimpangan makna, ya, terjerumus ke dalam taktil, perubahan tabdil, perubahan ayat, ya, sesuai dengan hawa nafsunya mereka. Dan syariat Islam itu sangat mementingkan yang namanya persatuan, sehingga tidak boleh berselisih, ya, seperti itu. Jadi apa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud ataupun yang dibaca oleh orang yang dikomplain tadi, maka itu semuanya apa?
benar. Gitu ya, Pak? Benar. Seperti itu. Ya. Wa fihi aidan, dan di dalamnya juga ya, masih riwayat ya as-sahih an Ibnu Amr, dari Ibnu Amr ya, qala, dia berkata, hajjartu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hajjartu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari atau pada suatu pagi ya, menjelang siang begitu, aku pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian berkata, fasami aswata rajulaini ikhtalafa fi ayatin fa kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, ada dua orang terdengar ya, fasami terdengar, aswata suara, rajulaini dua orang yang ikhtilafan, mereka saling berbeda, fi ayatin di dalam satu ayat, berbeda ya, mereka berselisih dalam masalah satu ayat. Fa kharaja alaina, kemudian keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Yu'rafu fi wajhihi al-ghadabu, ya, yu'rafu diketahui ya, fi wajhihi pada wajah beliau itu apa? Al-ghadab, ada rasa murka, rasa marah, enggak suka begitu ya. Faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama, sesungguhnya, halaka, telah binasa, man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, bi ikhtilafihim, karena apa? Mereka berselisih fil kitabi, dalam Alkitab. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah yang agung, yang suci, yang dimana seseorang itu diperintahkan untuk menjaga, membacanya, mempelajarinya bersama dengan kaum muslimin dalam suasana yang saling menyatu begitu ya, tidak berselisih. Kalau ternyata ada perbedaan pendapat dalam memahami satu ayat ya, atau beberapa ayat begitu, maka tidaklah seharusnya, tidaklah menjadikan mereka itu kemudian berselisih pula hati-hati mereka, berselisih pula keadaan jiwa-jiwa mereka. Kadang kalau orang berselisih itu dalam suatu permasalahan apa aja begitu, kalau hatinya sudah saling membenci, maka apa yang terjadi adalah ya, bubar semua. Itu ya, kalau sudah saling membenci, kalau sudah ada iri dan dengki. Maka kalau misalnya berbeda pendapat dalam sesuatu, nah itu dibingkailah, coba dibingkai dengan bahwasanya semuanya menghendaki kebaikan. Kalau kita memandangnya, masya Allah, yang satu pengen kebaikan, yang satu pengen kebaikan, insya Allah di situ ada yang namanya jalan keluar, insya Allah Taala. Ya, sehingga tidak pantas kalau misalnya berdebat ya dalam masalah, apalagi dalam masalah Al-Qur'anul Karim. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar ini, yang beliau al-ghadab, beliau marah, beliau murka. Wa fil musnad anhu, dan dalam al-musnad ya darinya, min hadis Amr ibn Shu'aib, dari hadis Amr ibn Shu'aib, an abihi, dari bapaknya, an jadihi, dari kakeknya, anna nafaron kanu, bahwasanya nafaron kanu. Nafaron itu adalah jumlah 3 sampai 9 itu disebut dengan nafaron. Jadi ya, anna nafaron kanu julusan bi babin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang mereka itu duduk bi babin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lagi jagongan gitulah dekat pintu rumah Nabi sallallahu alaihi
wasallam, 3 orang ini. Faqala ba'duhum, kemudian di antara mereka sebagian mereka bilang, alam yaqulillahu kadza wa kadza, ya, bukankah Allah telah berfirman begini-begini, begitu. Faqala ba'duhum, yang lain bilang, alam yaqulillahu kadza wa kadza, bukankah Allah telah berfirman begini dan begini, begitu, ya. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a, kemudian ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar hal itu, mendengar 3 orang ini apa? Debat. Bukankah Allah telah berfirman begini-begini? Yang lain jawab, Allah berfirman begini loh, begitu. Debat ya, karena mereka jagongannya di mana? Di dekat pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar debatnya mereka ini. Fa kharaja, kemudian beliau keluar. Ka'annama seakan-akan fuqi'a fi wajhihi habur ruman. Seakan-akan fuqi'a, diperas, fi wajhihi, pada wajah beliau itu, habur ruman, biji delima. Maksudnya apa berarti? Iya, wajah beliau merah, marah. Marahnya beliau sallallahu alaihi wasallam bukan benci. Ya, marahnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu bukan benci, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam marah karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam marah karena Allah. Ya, faqala, lalu beliau bersabda, abi hadza umirtum, apakah dengan ini kalian diperintah? Au bihadza bu'ithum, apakah dengan ini kalian diutus? Ya. Antadribu kitaballahi ba'duhu bi ba'din, kata beliau. Antadribu, kalian saling membenturkan kitabullah, kitab Allah, ba'duhu bi ba'din, sebagian dengan sebagian lainnya. Enggak pantas. Ya, enggak pantas saling membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain, seperti itu. Wajar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah karena mereka apa? Mereka berselisih pendapat. Mereka berselisih pendapat. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama, sesungguhnya hanyalah dallatil umam qablakum, umat terdahulu tersesat, fi mithli hadza, karena masalah ini. Ya, karena masalah ini. Innakum lastum mimma hahuna fi syai'in, kata beliau, sesungguhnya kalian ya tidak ada kaitannya dengan ini pada sesuatu apapun juga. Fanduru, maka lihatlah oleh kalian, alladzina umirtum bihi, yang kalian diperintahkan dengannya, fa'malu bihi, maka kerjakanlah oleh kalian. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam udah enggak usah berdebat. Berdebat dalam Al-Qur'anul Karim itu bisa menyebab kalian berselisih sebagaimana umat-umat terdahulu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, ini sebagai bentuk tarbiyah, pendidikan beliau kepada para sahabat, beliau memberikan solusi. Fanzurul ladzi umirtum bihi fa'malu bihi. Lihatlah oleh kalian kepada apa yang diperintahkan. Ya. Lalu kalian mengamalkannya. Yang diperintahkan apa? Ya sudah, amalkan, begitu. Kan simpel sebetulnya ya. Nah, begitu. Cuman manusia itu wallahu a'lam. Ya, mereka berdebat, mereka berselisih. Ya dikarenakan ya ada yang namanya hawa nafsu, ada yang namanya ego pada mereka. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallati nuhitum anhu fantahu anhu." Wallati, dan yang nuhitum, dilarang ya, anhu, kalian darinya, fantahu anhu, maka kalian berhenti ya. Artinya tidak mengerjakannya, tinggalkan, begitu ya. Yang ada perintahnya kerjakan, yang tidak ada perintahnya atau ada larangan di situ tinggalkan. Ya, yang ada larangan tinggalkan. Ada perintah kerjakan, ada larangan tinggalkan. Ya. Dan ini jelas bahaya besar kalau ternyata berdebat dalam perkara
Al-Qur'anul Karim. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, kharaja ala ashabihi, beliau sallallahu alaihi wasallam keluar yang menemui sahabat, ya para sahabat, wahum, dan keadaan mereka bagaimana? Yatanaza'una, mereka berselisih fil qadar, dalam masalah takdir. Jadi dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya mereka berselisih pendapat ini dikarenakan berselisih dalam perkara ayat-ayat tentang takdir. Ya, ayat-ayat tentang takdir. Pada kesempatan sebelumnya telah saya sampaikan bahwasanya tidak boleh kita itu berdebat dalam perkara apa? Takdir. Pertemuan sebelumnya atau pertemuan di majelis ini ya, usul sunnah kayaknya ya. Kan? Iya betul, dalam majelis usul sunnah ada Imam Al-Humaidi ya, telah saya sampaikan tidak boleh kita itu berselisih pendapat tentang masalah takdir. Kita tidak boleh berdebat tentang masalah takdir, dan kita tidak boleh mempertanyakan tentang masalah apa? Takdir. Ya seperti itu. Cukup kita yakini yang namanya takdir itu, kemudian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah takdirkan kepada diri kita, dan kita tentu husnudzon kepada Allah tentang apa yang Allah takdirkan bagi diri kita. Wa kadza rawahu at-Tirmidzi, begitu pula riwayat Tirmidzi min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah, wa fihi, dan di dalamnya, kharaja, telah keluar, wa nahnu natanazza'u fil qadar, dan beliau sallallahu alaihi wasallam keluar, wa nahnu natanazza'u fil qadar, dan kami lagi berdebat atau berselisih dalam masalah takdir. Wa qala, lalu Imam Tirmidzi bilang hasanun, hadisnya apa? Hasan. Ya, hadisnya hasan. Ya. Bab berikutnya halaman 64, babun idza ikhtalaftum faqumu. Bab jika kalian berselisih, faqumu, maka tinggalkanlah. Maksudnya adalah kalau kalian berselisih di dalam perkara Al-Qur'anul Karim, maka minggir. Apa namanya kalau orang Jawa bilang? Mire. Menyingkir begitu maksudnya ya. Nah, khawatir terjadi perselisihan yang sangat dalam begitu ya. Lagi-lagi ini tentang masalah dianjurkannya kita untuk bersatu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga persatuan umat. Berusaha untuk tidak berpecah belah. Ya. Karena agama ini adalah agama yang dibangun di atas persatuan, di atas persatuan, di atas al-jamaah. Maka tidak boleh kita berselisih pendapat di dalamnya. Kalau ya berselisih pendapat sekiranya malah ngumpul, kemudian berselisih pendapat malah semakin menjadi-jadi perselisihan tersebut, maka apa? Fakumu, menyingkir kita. Ya, menyingkir, ngalah. Beliau rahimahullah ta'ala membawakan hadis fi sahih an Jundub, ya dari Jundub ya dalam sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iqra'u al-Qur'ana. Iqra'u, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Ma talafat alaihim qulubukum, selama apa? Ma talafat, selama bersatu alaihi ya qulubukum, hati-hati kalian. Bacalah Al-Qur'anul Karim selama hati-hati kalian itu bersatu. Sekali lagi, kenapa demikian? Karena tadi yang namanya Islam itu mengajarkan persatuan. Maka tidak pantas Al-Qur'anul Karim dibaca tapi ternyata malah berbeda pendapat, berselisih ya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, fa idza ikhtalaftum faqumu anhu, maka fa idza, jika ikhtalaftum, kalian berselisih, faqumu, tinggalkanlah anhu, darinya. Maksudnya kita menyingkir sejenak ya.
daripada nanti malah berseteru semakin menjadi jadi. Ya. Walahuma an Ibnu Abbas, dan dari keduanya, dari kedua sahih maksudnya Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau ya ketika beliau sakit, beliau bilang begini. Ya. Qala fi maradihi tuni, katanya, bawakanlah kepadaku ketika beliau sakit, bawakanlah kepadaku, kata beliau, bi kitabin, sebuah kitab. Aktub lakum kitaban lan tadillu ba'dahu. Aktub, agar aku menuliskan lakum, untuk kalian, kitaban, suatu tulisan, lan tadillu ba'dahu, yang kalian itu tidak akan apa? Tersesat setelahnya. Ya. Faqala Umar, lalu Umar bin Khattab bilang, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ghalabahu al-waja'u, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ghalabahu, telah dikuasai al-waja'u, rasa sakit. Ya, maksudnya telah didominasi oleh rasa sakit. Kan beliau sebelum wafat beliau sakit dulu, ya kan begitu. Fa inna indana, dan sesungguhnya di sisi kami ada kitabullahi, ada kitabullah, hasbuna, yang dapat mencukupkan kami. Udah cukup dengan adanya kitabullah, maka tidak perlu ya, tidak perlu yang lain, begitu maksudnya. Wa qala ba'duhum, kemudian sebagian sahabat ada yang berkata, balitu bi kitabi, ya, bahkan mereka membawakan suatu kitab. Fahtalafu, kemudian mereka berselisih pendapat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qumu anni, ya, menyingkirlah dariku, wala yanbaghi 'inda nabiyyi tanazzu', ya, walayan bagi tidak pantas, inda nabiyyin, di sisi nabi, tanazza'un, ada perselisihan. Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh kita itu berselisih. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan hal ini, ya, telah mengingatkan hal ini, enggak boleh berselisih dalam perkara Al-Qur'anul Karim, yang itu bisa menyebabkan hati seseorang menjadi apa? Bermusuhan, yang saling bermusuhan. Wali Muslimin an Ibnu Mas'udin, dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, annahu, bahwasanya, qara'a surat Yusuf, ya, dia membaca surat Yusuf. Faqala rajulun, kemudian ada seorang yang bilang, ya, ada seorang yang bilang, mahadza unzilat, tidakkah ini diturunkan? Tidaklah seperti ini diturunkan, begitu. Faqala, kemudian dia berkata, atukadzibu bil kitabi, apakah kamu mendustakan Alkitab? Gitu. Ya, jadi di sini ada orang yang dia menyangkal, ada orang yang menyangkal. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya Al-Qur'anul Karim yaitu diturunkan dengan 7 qiraah, ya, 7 cara baca, ya, 7 cara baca, ya, ada riwayat Hafs, ada riwayat Warsh, dan seterusnya, ya. Insya Allah detailnya antum tanya sama Ustaz Zakaria, beliau tahu, ya, gimana cara baca riwayat Hafs dan gimana cara baca yang Warsh, gitu ya. Ya, kalau yang biasa kita dengarkan, biasanya kalau kita baca surat Ad-Duha, Wad-Duha, kan gitu ya. Maka riwayat yang lain dibacanya Wad-Duha. Nah, seperti itu. Siratal ladzina, ziratal ladzina, gitu, dan seterusnya. Itu memang benar dan ada riwayatnya, ada sanadnya, begitu, ya.
Ada sanad dalam cara membaca. Maka yang diakui itu adalah qiraah sab'ah, ya, 7 cara membaca Al-Qur'anul Karim. Ada yang mengatakan adalah qiraah asyrah, 10 cara. Ya, 10 cara membaca atau 10 dialek, ya, logat dalam membaca Al-Qur'anul Karim, ya, seperti itu. Maka kita tidak pantas untuk berselisih di dalam masalah ini. Berikutnya halaman yang ke-60, babun qaulullahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada anha, ya. Dan orang-orang yang bagaimana adlamu, mereka zalim, mimman dzukkira bi ayati rabbih, terhadap apa-apa yang disebutkan dalam ayat-ayat Rabb-nya. Fa'arada anha, lalu dia berpaling darinya. Di surat Al-Kahfi ayat berapa ini? 57. Ya, ini tentang keadaan orang-orang yang mereka berpaling. Disebutkan Al-Qur'anul Karim, diperintahkan kebaikan, ternyata apa? Dia a'rada, berpaling. Ya, berpaling. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru, kesombongan itu, batarul haq, adalah menolak kebenaran, wa ghumrun nas, dan merendahkan manusia. Ini namanya adalah sombong. Orang yang sombong itu adalah orang yang bagaimana? Dikasih tahu kebenaran, ternyata dia menolaknya. Plus apa? Plus meremehkan manusia. Meremehkan di sini berarti dia menghinakan manusia, ya, ngejek orang dan seterusnya, namanya menghinakan. Ini namanya sombong. Namanya sombong. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari al-kibr, dari rasa sombong, menjatuhkan orang lain, menolak kebenaran, itu tidak boleh, ya. Begitu pula dalam perkara kalau ternyata ada orang yang menasihati kita, misalnya kita dinasihati oleh orang lain, baik dengan kalimat-kalimat yang baik, atau dibacakan Al-Qur'anul Karim kepada kita, atau dibacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, terus kita menolaknya, maka itu adalah apa? Sombong, ya. Waruwiya an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu qala, bahwasanya dia berkata, min akbari dzunubi indallah, min, di antara akbari dzunubi, dosa besar, indallah, di sisi Allah, an yuqala lil abdi, ya, seorang hamba, ya, dikatakan kepada seorang hamba, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Fayaqulu, kemudian dijawab oleh orang yang dinasihati, apa? Alaika binafsika, alaika, urus saja, binafsika, dirimu sendiri. Jadi bahasa gampangannya, ini adalah ada orang yang ngingetin orang lain. Saudaraku, wahai temanku, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ternyata orang ini bilang, alaika binafsika, urus saja diri kamu. Urus awakmu dhewe lah. Masa ngurus aku gitu ya. Nah, ini adalah orang yang, ya, dalam riwayat ini adalah termasuk dari orang yang melakukan dosa. Ya, termasuk yang melakukan dosa. Kenapa kok alaika binafsika, urus saja dirimu? Perkataan seperti itu ada dosa, ya karena tadi dia menolak kebenaran. Kalau kita baca hadis lengkapnya, ya, kalau kita baca hadis lengkapnya, itu berkaitan dengan, sebentar saya bukakan hadisnya. Apa namanya? Disebutkan di sini, inna ahabal kalam ilallahi an yaqulal abdu, sesungguhnya kalimat yang, ya, paling dicintai
oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu kan kalimat bagus ya. Tasbih di dalamnya ada tasbih, di dalamnya ada tahmid, di dalamnya ada penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya. Kemudian ya, wa inna abghadul kalami ilallah, dan yang termasuk kalimat yang dimurkai di sisi Allah taala adalah an yakular rajulu lirrajuli, perkataan seseorang kepada orang lain mengatakan ittaqillah, wahai saudaraku bertakwalah kamu kepada Allah. Fayaqulu, terus orang lain itu bilang alaika binafsika, urus saja dirimu sendiri, jangan ngurus saya. Ya, jangan ngurus saya. Jadi kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah tadi apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada kalimat apa? Dinasehati, malah ngomong urus aja dirimu sendiri, ojo ngurus awakku. Nah, gitu. Ini menunjukkan orang ini yang berbicara seperti itu, menunjukkan orang itu tidak peduli dengan kebenaran, tidak mau menerima nasihat. Ya, tidak mau menerima nasihat. Orang ini dia menunjukkan dirinya adalah orang yang sombong. Yang menunjukkan dirinya adalah orang yang sombong. Kenapa? Gak butuh nasihat dari orang lain. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, beliau mengatakan apa? Sampai 3 kali. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Beliau ulang lagi, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Jadi agama Islam ini dibangun di atas apa? Saling nasihat menasihati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali siapa? Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Ya, kedua siapa? Orang-orang yang mereka wa tawasaw bil haqqi, saling menasehati di atas kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan mereka orang yang saling menasehati untuk apa? Bersabar, di atas kesabaran. Itu. Maka ketika ada yang mengatakan, wahai saudaraku, bapak, mas, mbak, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ternyata dia ngomong, urusan awakmu dhewe lah, ojo ngurus aku. Kita ngurus masing-masing. Nah, seperti itu. Itu kalimat yang enggak bagus. Makanya disebutkan di sini ya dalam riwayat Ibnu Mas'ud, min akbarid dzunub, di antara dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya beliau rahimahullah taala penulis menyampaikan hadis berikutnya, wa fi sahih an Abi Waqid al-Laitsi, ya. Dalam hadis Abi Waqid al-Laitsi, ya, sebentar, 1, 2, ya. Dalam hadis riwayat Abi Waqid al-Laitsi, qala, dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu. Ini Masya Allah keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam jagungan gitu lah dengan para sahabatnya, duduk-duduk. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi, beliau itu duduk di masjid, wan nasu ma'ahu, dan manusia bersama beliau. Nah, ini biasa ya, menunjukkan bolehnya kita itu duduk-duduk ya, jagongan begitulah ya di masjid. Lalu apa? Id aqbala salah satu nafarin, tiba-tiba aqbala mendekat salah satu nafarin, 3 orang. Ada 3 orang yang datang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lagi buat majelis begitu. Terus ada 3 orang yang datang.
Fa'aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alias ikut nimbrung di majelisnya beliau. Wa dhahaba wahidun, sedangkan yang satu apa? Dhahaba, dia pergi. Ya. Qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, keduanya ini apa? Berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau cari tempat begitu. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fi halqati fajalasa fiha. Adapun orang yang pertama dari dua orang tadi, ya. Fa amma ahaduhuma, salah satu dari dua orang yang tadi, fara'a, dia melihat furjatan, celah yang kosong, fi al-halaqah, pada halaqah, fajalasa, kemudian dia duduk fiha, di celah yang kosong tadi. Ya. Al-akharu, yang lain dari dua orang tadi ini, yang kedua, fajalasa khalfahu, fajalasa, maka dia duduk khalfahu, di belakang mereka. Ya. Jadi yang satu ada celah kosong, dia duduk di celah kosong tersebut. Ya. Adapun yang satu apa? Di belakang. Ya, di belakang seperti itu. Wa amma tsalitsu, adapun orang yang ketiga, kan tadi yang datang berapa orang? 3 ya. Yang dua satunya duduk, yang satunya duduknya di belakang. Yang ketiga ternyata apa? Fa'ad baro dahiban. Fa'ad baro, dia berpaling, dahiban, pergi. Ya, kemudian dia berpaling dan dia pergi. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka ketika selesai majelisnya, ya selesai taklimnya begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum 'anin nafaris salasati, maukah kalian, ukhbirukum, aku kabarkan, maukah kalian, ya, tidakkah dikabarkan kepada kalian an-nafaris salasa, tentang 3 orang yang muncul tadi? Ya, mau nggak sih kalian kabarkan tentang 3 orang yang muncul tadi? Amma ahaduhum, adapun satu dari mereka, fa'awa ilallah, fa'awahullah, fa'awa, dia mendekat, ilallah, kepada Allah. Kan tadi orang yang pertama bagaimana? Dia nyari-nyari tempat ya, ada tempat yang kosong, terus dia isi. Maka beliau bersabda, fa'awa ilallah, dia mendekat kepada Allah, fa'awahullah, maka Allah pun mendekat kepadanya. Nah, ini menunjukkan ya orang yang pertama ini memiliki kemuliaan, ya memiliki kemuliaan, dan dia niat seperti itu ya. Maksudnya punya niat untuk ngisi celah yang kosong. Biasanya kalau lagi majelis taklim begitu, celah yang kosong biasanya di mana? Di depan. Biasanya ada di depan. Itu kan celah kosong. Nah, baik. Wa amma al-akhar, adapun orang yang kedua, ya, fastahallahu minhu. Maka orang yang kedua ini fastaha, dia merasa malu. Fastahallahu minhu, maka Allah pun malu dari dia, ya. Orang pertama mendekat kepada Allah, dia duduk di majelis ilmu, maka Allah mendekatkan kepadanya dengan memberikan rahmat dan ilmu, itu maksudnya. Adapun orang yang kedua, dia duduk di belakang. Karena apa? Karena malu, maka Allah pun membalasnya dengan sifat yang sesuai, ya. Yang dimana ini merupakan bentuk penghormatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama mendapatkan keutamaan, mau duduk di depan ataupun duduk di belakang. Cuman yang lebih afdal di apa? Yang duduk di depan. Yang di belakang malu-malu, seperti itu. Wa amal akharu, adapun yang ketiga, kan tadi 3 orang ya. Wa amal akharu, adapun yang ketiga, fa'arada, dia berpaling. Ya. Fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling dari dia. Orang ketiga ini berpaling dari majelis ilmu, maka Allah pun berpaling darinya, alias Allah tidak memberikan taufik kepada dia. Seperti itu. Dan sering saya sampaikan fadilah, keutamaan
hadir di majelis ilmu. Sering ya. Di antaranya adalah bahwasanya dalam majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya apa? As-sakinah, ketenangan dalam majelis ilmu. Dan makhluk-makhluk Allah sampai ya, hewan atau ikan yang ada di lautan bersolawat kepada orang yang datang ke majelis ilmu. Itu fadilah, keutamaan. Ya, itu sering saya sampaikan. Maka di sini orang pertama dia mendapatkan keutamaan itu. Orang pertama mendapatkan keutamaan, mendapatkan rahmat dari Allah. Orang yang kedua yang mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah berpaling dari orang tersebut. Waqala Qatadah, kemudian disebutkan di sini atar dari Qatadah tentang firman Allah taala, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin. Wa minan nasi, dan diantara manusia man yashtari, ada yang membeli lahwal hadithi, perkataan yang sia-sia. Untuk apa? Yudilla an sabilillah, ya, untuk ya menyesatkan manusia dari jalan Allah, bighairi ilmin, tanpa apa? Tanpa ilmu. Ya, surat Luqman ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-6. Al-ayah. Kemudian dikatakan la'allahu an la yakuna anfaqa malan, katanya. La'allahu, bisa jadi an la yakuna anfaqa malan, dia tidak menginfakkan satu harta. Wa bihasabi imri'in minal dhalalah, dan cukuplah imri'in, seseorang, minal dhalalah, disebut sesat begitu, an yahtara, jika dia memilih haditsal batila, perkataan yang batil, ala hadisil haq, daripada perkataan yang benar. Jadi cukuplah seseorang itu dikatakan dia tersesat ketika kapan? Ketika dia memilih perkataan batil, perkataan yang jelek, perkataan yang menyesatkan, seperti itu, daripada perkataan yang benar. Lagi-lagi korelasinya adalah apa? Tadi, orang-orang yang dia mencukupkan diri dengan perkataan yang batil adalah orang-orang yang dia jelas menolak kebenaran. Dan itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Bab yang terakhir dari kitab ini, insya Allah ini khatam, insya Allah. Ya, bab yang terakhir dari kitab ini, kata Syekh rahimahullah taala, babun maja fi taghanni bil Quran. Bab tentang masalah taghanni. Taghanni itu maksudnya adalah membaguskan suara bil Quran, ketika membaca Al-Quran. Ya, hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma azinallahu li syai'in ma azina lin nabiyyin an yataghanna bil Quran. Ma, tidaklah, azinallah, Allah ya mendengarkan, li syai'in, untuk sesuatu, ma azina lin nabiyyin, yang tidak ya mendengarkan bagi Nabi, an yataghanna, agar apa? Membaguskan bil Quran. Ya. Saya ulangi terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendengarkan sesuatu sebagaimana dia mendengarkan Nabi ketika ya beliau membaguskan suara dalam membaca Al-Qur'an. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain disebutkan, lin nabiyyi hasanis saut, ya, bagi Nabi hasanis saut, ya, memiliki apa? Suara yang bagus. Yataqana bil Quran, dan beliau membaguskan suaranya dalam membaca Al-Quran. Yajharu bihi, dengan suara yang keras. Akhrajahu, ya, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau membaca Al-Quranul Karim, bagaimana cara bacanya beliau itu? Beliau itu bagus suaranya. Ya, suaranya bagus. Bahasa gampangnya kita, suaranya enggak fals gitu lah ya. Enak didengar ya, karena kalau dengan suara yang bagus itu kan orang itu jadi khusyuk ya, bagus dalam tajwidnya. Orang tuh jadinya ngedengerinnya tuh enak ya.
Dan ini juga disunahkan anjuran untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari qori yang punya suara yang bagus, yang indah. Makanya kemarin ya pada bab keberapa itu tentang siapa sih yang berhak menjadi imam. Masih ingat nggak? Apa yang berhak menjadi imam? Siapa? Yang pertama siapa yang berhak jadi imam? Oke, hafalannya banyak. Habis itu apa? Yang punya suara bagus. Ya. Suaranya bagus, kemudian dia punya hafalan banyak, maka dia didahulukan. Gitu ya. Suaranya bagus, hafalannya banyak, maka dialah yang didahulukan untuk menjadi imam. Ya, seperti itu. Nah, di sini di bab yang terakhir penulis di sini ingin mengajarkan atau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya bacalah Al-Qur'anul Karim itu dengan suara yang bagus, tapi bukan dengan cara dibuat-buat. Sebagaimana kemarin saya sampaikan ya bab sebelumnya, ada orang-orang yang mereka dalam cara baca Al-Qur'an itu dibuat-buat, ya. Wan Abi Lubabah, dari Abi Lubabah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yataqanna bil Qur'an. Laisa, bukan termasuk minna golongan kami, man lam, orang yang tidak yataqanna, membaguskan suara bil Qur'an, ketika baca Qur'an. Ya, rawahu Abu Dawud dengan sanad yang jayyid, ya, dengan sanad yang jayyid. Nah, di sini yang dimaksud dengan yataqanna bil Qur'an maksudnya adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai pengganti dari nyanyian. Ada orang yang dia sehari-harinya terbiasa dengan musik, terbiasa dengan nyanyian. Maka obat yang paling bagus buat orang itu adalah apa? Dia dengarkan bacaan Al-Quranul Karim dari qori yang suaranya indah. Sehingga apa? Itu menghilangkan kebiasaan dia. Yang dimaksud dengan yataqanna bil Quran maksudnya yang kedua adalah memperindah suara ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian yang dimaksud yang ketiga tentang yataqanna bil Quran adalah membaca dengan penuh penghayatan. Ya, membaca dengan penuh penghayatan. Dan yang keempat adalah mencukupkan diri dengan Al-Qur'anul Karim. Karena dengan membaca Al-Qur'anul Karim, disitulah letak kebahagiaan seorang yang beriman. Kalau kita baca Quran dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang khusyuk, maka hati kita itu akan tenang. Ya, hati kita tenang, hati kita akan terbuka terhadap kebenaran. Apalagi ketika kita mengetahui makna-maknanya ini, masya Allah. Ya, seperti itu. Ini ya, bab yang terakhir adalah tentang membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Bab yang pertama tentang apa? Tentang masalah fadilah, keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim. Masih ingat enggak? Orang yang mahir baca Quran, maka bersama dia siapa? Malaikat syafaratil kiramil bararah. Bagi orang yang bacanya masih terbata-bata, maka dia mendapatkan berapa? 2 pahala. Ditutuplah oleh beliau dengan membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Lalu Syekh mengatakan, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan Allah lah yang maha suci, lagi maha tinggi, yang maha mengetahui. Akhiruhu, akhirnya beliau kemudian menutup dengan sholawat wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini masya Allah, beliau memulai kitab ini dengan mengucap bismillah, ya, dengan mengucap apa kemarin? Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, lalu membukanya dengan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diakhiri dengan wallahu a'lam. Jadi ini menunjukkan kerendah hatian penulis. Beliau setelah menulis tentang fadailul Quran, yang paling mengetahui tentang segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ketawaduan beliau, wallahu a'lam. Lalu beliau menutup dengan bersolawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir majelis ini, walhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa membaca kitab Fadailul Quran sampai selesai, walhamdulillah, terakhir. Karena besok ya
besok ya itu ada acara buka bersama wali santri soalnya ya. Wali santri mau buka bersama TK, SD begitu di sini. Jika kita selesai dan Kamis malam Jumat kan besok ya. 2 hari lagi kan Kamis malam Jumat. Itu sudah masuk tanggal 21 Ramadan. Sudah masuk 10 hari terakhir. Maka bagi yang mau itikaf, jumhur ulama berpendapat masuknya adalah pada malam 21 menjelang maghrib begini, masuk masjid niat itikaf. Nah, maka malam Jumat besok sudah masuk tanggal 21 Ramadan. Kami mengingatkan bagi yang mau Ramadan itikafnya full, maka kita mulai di malam Jumat nanti insyaallah taala. Ya, maka alhamdulillah kita selesai dalam 12 pertemuan. Tentu di dalamnya ada kesalahan, ada kekurangan, ada kehilafan dari saya dikarenakan kurangnya ilmu yang ada pada saya, ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan saya. Kalau ternyata ada kebenaran, ya ada kebaikan, itu semata-mata adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Kita tutup dengan wasallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.